Halo semuanya dan selamat datang di podcast SafeNet. Nah, kali ini aku, Basit Mulkana Fabrismi, sebagai host yang akan mendampingi kalian dengan pembahasan kita hari ini. Nah, sebelum itu, aku udah ada dengan beberapa partnerku di sini. Nah, boleh deh coba kenalin diri kalian dari sini deh. Oke. Halo semuanya, nama aku Kalisha Naura Syabila. Halo semuanya, aku Rani Nurmaesa. Dan aku, perkenalkan, nama aku Yoga Dipa Reswara. Ya, nah sebelum itu hari ini tuh kita pengen ngebahas tentang cyberbully ya, yang hari ini tuh atau akhir-akhir ini atau bahkan emang di era modern ini tuh lagi marak-maraknya ya, karena muncullah internet dan sosial media yang dimana tuh udah bener-bener kayak virus nyebar kemana-mana. Nah, di sini aku dapat fakta nih, kalau misalkan hampir 50% remaja pernah mengalami cyberbullying. Nah, itu kan benar-benar hampir 50% dari remaja, itu gila banget ya. Cyberbullying itu kira-kira apa sih menurut kalian? Menurut aku sendiri ya, cyberbullying itu sebuah bulian atau hinaan atau ancaman dari seseorang yang dilakukan itu di media sosial, dan dia tuh selalu tidak terlihat orangnya, dan kita juga nggak tahu jadinya siapa yang ngebully kita di internet itu. Anonim gitu. Iya. Ya, jadi pada dasarnya dia suatu perundungan ya, Iya. perundungan gitu yang terjadi di sosial media. Dan lagi-lagi sosial media lagi marak-maraknya gitu ya, apalagi di kalangan remaja. Nah, kita semua di sini pakai sosial media juga kan ya, dan sering banget pakai sosial media, pakai Instagram kayak atau apa kayak. Dan itu ya contoh bentuknya tuh kira-kira kayak gimana ya? Yang aku tahu sih kebanyakan cuma head comment aja, tapi apakah bisa lebih dari itu? Gimana menurut kalian? Mungkin terparah ya, yang terparah menurut aku itu ada namanya doxing. Ini mana seseorang tuh bisa nyebarin identitas kita, rumah kita, alamat, bahkan keluarga, semuanya tuh disebarin secara online, di doxing gitu namanya. Kalau itu parah sih. Iya. Aku pernah dengar sih, tahu kasus itu nggak? Sekarang kan banyak streamer tuh. Iya, Nah, streamer. terus streamer kan sering juga, yang aku dengar tuh, dia di-doxing terus diteleponin polisi ke rumahnya. Iya, itu parah banget itu. Aku pernah dengar kasus itu. Dan itu bisa dibilang bisa ngebuat trauma seseorang ya, karena kan emang polisi kalau makan dia telepon sesuatu, misalkan ada suatu hal yang terorisme, misalkan Yang darurat. Iya, yang darurat itu kan polisi bodo amat dan langsung aja gitu untuk stop itu, dan itu bisa jadi trauma banget. Padahal enggak ya, itu cuma karena orang troll aja di internet atau ngeprank aja gitu di internet. Ya, itu salah satunya yang tadi udah di-mention. Aku pengen ngebahas juga tuh kenapa bisa terjadi ya. Pertama tadi kamu udah mention itu salah satunya mungkin bisa didalilkan ya karena anonimitas atau identitas mereka tidak bisa diketahui. Nah itu kira-kira maksudnya gimana tuh? Kan kalau makan mereka buka akun di Instagram kan itu ya itu diri mereka. Tuh kira-kira maksud anonimitas gimana? Jadi anonimitas tuh mereka itu secara secara data pribadi itu mereka nggak nunjukin. Oh, nggak mungkin. Nggak nunjukin. Dan mereka tuh buat akun tuh ya cuma purely buat ngehina orang di media sosial. Oh, jadi di akun itu nggak ada data dia sama sekali gitu? Nggak ada. Karena bisa ada opsinya mau ditambahin atau enggak. Oh, kayak bio gitu ya? Iya, kayak bio. Atau nambahin umur atau gender atau apa? Iya sih, itu bisa juga sih. Jadi orang-orang Dengan gampang. iya bisa bikin akun sampingan yang dimana kosong isinya cuma buat hate comment, buat bullying, buat harassment doang ya. Bahkan yang paling itu ya bikin banyak bot buat hate comment doang. Oh, bisa ya bikin bot Bisa gitu bikin ya? juga. Bisa bikin bot. Jadi kayak kalau bot itu komennya di spam gitu di satu post. Bahkan ada juga ya namanya buzzer, di mana orang tuh dibayar cuma buat nge-hate comment seseorang. Itu wah. Itu lebih gila lagi sih sebenarnya kalau akan dibayar. Ya untung sih, tapi kita jangan ngelakuin itu soalnya kan dampaknya lebih parah daripada apapun yang kalian dapat gitu. Nah, selain itu juga mungkin gara-gara emang budaya online ya yang emang kayak hampir nggak ada batasnya gitu ya, aku lihat ya. Soalnya banyak banget di online tuh hal-hal yang bisa dibilang mengganggu ya di online itu, dari ya tentu saja beberapa website juga sampai dilarang atau di-ban sama Indonesia sendiri atau Kominfo sendiri
karena emang banyak banget hal-hal yang mengganggu, bisa ngebuat trauma ke diri sendiri atau bahkan ya begitulah. Maksudnya tuh itu menandakan bahwa internet atau sosial media itu tuh emang bebas banget ya budayanya ya. Terus juga ada, dinamika kelompok mungkin ya di Iya, itu ya. betul. Kayak misalkan emang dianggaplah suatu hal bullying itu udah biasa tapi dianggap bercanda-bercanda aja gitu. Dan dia biasanya eh butuh validasi dari Oh orang, iya, dan untuk ngelakuin bully biasanya dia dianggap keren, dia merasa keren untuk udah ngebully orang. Padahal sebenarnya untuk normal nggak boleh normalisasi bullying kayak gitu ya. iya. Ya itu sama aja kayak menonjok orang cuma biar bisa bilang kamu keren gitu. Itu kan buruk banget ya kalau kayak gitu ya, kayak itu dampaknya negatif gitu, kayak orang itu tersakiti cuma biar kamu bisa bilang keren doang. Itu benar-benar sangat tidak tidak etik dan tidak bermoral ya. Nah, selain itu aku juga pengen tahu nih, kan kita udah ngebahas tentang apa itu cyberbullying itu sendiri, terus udah ngebahas juga beberapa kasus, contoh kasusnya kayak yang streamer tadi yang diteleponin polisi dan di-doxing. Kita juga udah ngebahas tentang mengapa. Nah, aku pengen ngebahas nih, aku pengen tahu tentang dampaknya. Nah, kira-kira abis di cyberbullying itu misalkan hate comment ya. Soalnya kalau doxing kan itu emang bener-bener ya informasi privasi yang dikeluarkan, itu dampaknya udah jelas banget. Yang dimana ya orang itu bisa diteleponin polisi, bisa dicari sama orang random yang berniat buruk. Dan kalau melakukan hate comment sendiri itu kira-kira dampaknya apa ya? Situ dulu. Oke, Marana nih ya. Dari aku, dari segi emosional mungkin ya, orang yang dibully pasti akan ngerasa dia tuh terancam, dan dia pasti cemas, selalu merasakan cemas, dan uh, untuk bergabung ke lingkungan sekitarnya aja dia mungkin bisa takut karena takut di head comment, atau itu dari sisi Insecure gitu ya? Oke. Nah, tadi Kakak ngomong sesuatu. Oke, jadi aku punya experience nih dalam cyberbullying. Nah. Aku bukan yang ngebully ya. From real experience. Aku yang jadi korban. Jadi korbannya. Nah, jadi setelah apa yang dari head comment itu sebenarnya aku rasain tuh eh secara secara psikologi ya. Aku tuh lebih merasa rendah sebenarnya gara-gara di head comment itu. Dan aku perlu kayak ke psikologi, psikiater. Jadi benar-benar aku tuh pas zaman COVID kan lagi marah-marah itu media sosial, banyak orang-orang di online, itu aku terekspos kan. Nah ya itulah yang buat aku sekarang tuh lagi masa pemulihan gitu sampai sekarang. Belum sembuh, belum benar sembuh. Itu dari masa pandemi ya? Pandemi benar. 2020. Wah, gila itu bener-bener jangkanya jangka panjang banget. Yang dimana itu cuma dari head comment doang loh. Nggak sampai doxing, nggak sampai, itu namanya kalau telepon polisi, saya itu namanya swatting. Nah itu nggak sampai swatting, nggak sampai doxing, cuma head comment aja bisa sejauh itu ya dampaknya, dan bisa selama itu. Bisa sampai ngomong ke psikiater dan sampai sekarang juga belum pulih, itu emang parah banget ya dampaknya ya. Dan emang ya ngomongin pergi ke psikiater gitu, kalau misalkan ada head comment dan emang mempengaruhi sesuatu, kayaknya emang langkah yang baik banget untuk ngomong ke orang yang lebih bertanggung jawab gitu, nyari-nyari entahlah, ngomong langsung ke uh, company atau perusahaan itu sendiri, media sosial itu sendiri kayak Instagram itu sendiri. Soalnya mereka pastinya kan nggak ngedukung cyberbullying ya, jadi mereka pastinya akan melakukan tindakan yang serius tentang hal itu. Di antara itu atau enggak kamu bisa aja ngobrolin itu sama orang tua atau teman-teman yang kamu percaya, atau mungkin orang yang kamu percaya, atau mungkin juga bisa kalau emang menurut kamu tuh udah bener-bener ngena banget di hati, itu bisa kamu ngobrol ke psikiater kayak Mas Yoga ini. Dan itu experience waktu pandemi itu karena apa tuh? Karena emang terlalu expose atau gimana? Jadi ya benar, aku terekspos banget sama orang-orang
di orang-orang berbeda banget. Oh iya. Ada yang kalau itu kemarin ada apa BNN Oh yang iya, datang. iya, iya. Itu sebenarnya aku terekspos ke hal-hal yang ekstrim. Oh, Bisa, iya. bisa dibilang bisa jadi kayak kekerasan, ada orang ngirim gitu, ada yang hate, yang orang-orang rasis gitu. Ya, itu budaya online atau budaya sosial media yang bebas banget ya. Sampai-sampai hal-hal yang radikal-radikal dan ekstrim-ekstrim gitu bisa masuk gitu dan menyebabkan hate comment ya. Aku juga berpikir kalau misalkan cyberbullying itu datangnya dari postingan-postingan juga nggak sih? Iya. Ya, misalkan kamu posting sesuatu gitu di internet dan orang-orang bisa hate comment ke postingan kamu, itu juga bisa sangat parah ya, itu termasuk hate comment juga ya. Itunya. Nah, eh, dampak selain psikologi itu kira-kira apa lagi tuh di keseharian? Keseharian tuh kira-kira. Seharian mungkin seperti yang aku tadi bilang ya, untuk di lingkungan sekitar kita, pastinya kita punya pressure sendiri untuk bergabung dengan orang-orang di sekitar kita setelah kita mengalami cyberbullying itu ya Kak. Dia pasti akan merasa aku takut untuk bergabung dengan mereka, takutnya kita Oh, di hate comment juga kayak gimana gitu. sosialnya ya. Iya. Jadi lebih introvert ya, Iya, kita nggak mau pasti akan keluar. iya. Oke, kalau makan dari mungkin aku juga berpikir mungkin di akademik bisa kali ya. Iya. Iya. Kira-kira apa tuh kalau makan di akademik pengaruhnya apa tuh kalau di akademik? Mungkin secara akademik ya, pasti kan orang kena hujat secara online gitu, terus mereka akan merasa dirinya tuh turun secara motivasi untuk melanjutkan secara akademik, jadi mereka semua turun Oh iya. nilai-nilainya. Ya, ngomongin tentang itu juga kan gara-gara motivasinya nurun ya. Itu juga bisa berpengaruh ke diri mereka. Mungkin kasus yang mungkin ini juga ada sering terjadi. Cuma aku nggak tahu kasusnya. Cuma dilihat dari yang dampaknya, dari alasan kenapa itu terjadi. Aku bisa berpikir ada aja kasus yang sangat parah, yakni orang-orang bisa jadi bunuh diri karena cyberbullying ini sendiri. Karena mereka kehilangan motivasi diri mereka untuk melanjutkan hidup gitu. Karena mereka pikir kayak wah nih orang-orang ngomongin ini semua gitu kan. Ya, apakah itu benar ataukah enggak? Itu mereka gak dapat validasi kalau mereka tuh sebenarnya nggak kayak gitu, nggak sesuai head comment-nya. Nah, itu benar-benar sangat-sangat mencemaskan banget ya. Nah, itu ngomongin mencemaskan banget ya. Cara kita mencegah hal itu gimana ya? Atau mungkin ya cara kita untuk mencegah suatu hal seperti itu terjadi kayak head comment dan lain. Kira-kira gimana? Kayak gitu dulu ya. Oke, boleh. Oke. Jadi cara yang pertama itu aku langsung blokir orang-orang akunnya ataupun nomornya tuh dari WhatsApp gitu dulu. Itu aku blokir. Karena kalau aku biarin terus nih ngomong sama dia, udah pasti aku bakal terjerumus lebih dalam. Iya sih. Ya jadi diblokir gitu ya akunnya biar dia nggak bisa ngontak lagi dan Iya. juga karena udah nggak ngontak-ngontak lagi kita juga makin lama nggak pakai kepikiran ya kalau kayak gitu bisa jadi juga. Nah ada lagi nggak kira-kira? Aku sebelum terjadinya bullying lebih baik aku pasti akan private akun aku ya dari orang-orang biar aku juga nggak menerima komentar-komentar jahat dari orang lain. Jadi sebelum cyberbullying itu terjadi lebih baik aku private akun aku dulu gitu. Oh di private Iya. tadi. Private tuh maksudnya gimana sih? Aku mengizinkan orang-orang yang Terpercaya. terpercaya Oh, aja terpercaya. untuk Yang dekat melihat lah. postingan aku ya. Oh iya ya itu juga bisa sih itu fitur di Instagram ya kalau Iya, gitu. Oh iya. itu ada di Instagram. Ya itu bisa bagus sih sebenarnya fiturnya. Jadi orang-orang luar gak bisa ngeliat postingan Iya. kamu gitu cuma percaya aja. Itu menuruni resiko hate comment ya di internet. Langkah preventif lah. Ya langkah preventif ya sebelum hal itu terjadi ya itu bagus banget sih. Juga kalau misalkan udah terjadi gitu, nah itu kira-kira kan yang aku bilang itu paling laporin aja. Kira-kira menurut kalian tuh ada lagi nggak cara yang untuk kalau udah terjadi gitu apa yang harus kalian lakukan? Mungkin ini ya, kita tuh perlu mengadakan literasi digital. Jadi kita harus edukasi orang-orang gimana sih cara sikap kita di internet tuh kita harus gimana. Contoh kayak BNN ya kemarin. Iya. Iya. Dia datang itu nggak edukasi kita tentang bullying, dampaknya kita nggak boleh gini-gini. Kita harus melakukan hal yang sama untuk
internet. Apalagi internet tuh luas banget ya. Iya. Bahkan anak yang umur masih TK itu udah bisa terekspos akses. oleh internet gitu. Iya. Kemarin Jadi kita perlu juga sih. diekspos ya, Roblox juga bisa jadi Iya, salah bisa. satu makna ya. Ternyata ya. Berarti bener-bener ya, sampai Roblox pun yang game yang bisa diakses semuanya, Iya. itu juga bisa jadi bahan yang menyebabkan cyberbullying ini tuh bener-bener gila banget sih menurutku. Nah, jadi pada intinya ya, cyberbullying itu suatu perundungan yang Iya. terjadi secara daring atau di sosial media, dan hal itu tuh terjadi emang karena sifat sosial media sendiri itu yang anonim, yang emang secara dasarnya itu bebas, hampir gak ada aturannya, kecuali aturan dari company itu sendiri. Juga dampak-dampaknya yang udah bener-bener parah banget ya, bisa jadi sampai bunuh diri bahkan, atau mungkin bahkan dari head comment itu sendiri, kalau misalkan gak ditaruh ke psikiater itu bisa bunuh diri, tapi kalau misalkan ditaruh psikiater pun bisa jadi lama banget untuk Iya. pulihnya ya. Bahkan ini Yoga sendiri bilang kalau dari masa pandemi 2020 loh sampai 2025, akhir 2020, sekarang pengen 2026, itu udah 6 tahun lah setidaknya, dan itu masih belum pulih sepenuhnya ya kan. Itu benar-benar jangka panjang banget itu ya. Karena itu ya menurutku sih kita perlu ngebuat yang kali saya bilang tadi benar, itu kita perlu ngebuat suatu pembelajaran ya, atau suatu literasi digital atau literasi saja dengan etika, dengan moral, dan juga dengan sifat sosial media itu sendiri. Kita harus aware dengan hal itu ya. Kita harus terus berliterasi di space manapun supaya kita tidak bisa kita melakukan langkah preventif gitu supaya kita tidak terkena cyberbullying itu sendiri kan. Nah, dengan itu menurutku mungkin ya intinya atau kesimpulannya cyberbullying itu buruk. Ya, itu selalu buruk. Cyberbullying itu selalu buruk dengan dampak yang sangat-sangat berkepanjangan. Ya menurutku sih kita udah nge-cover lumayan banyak tentang cyberbullying ya. Kalau begitu apakah ada yang mau nambahin sebelum kita closing? Apakah ada yang mau ditambah? Sayangnya cyberbullying tuh sangat lumayan dinormalisasikan ya kira-kira itu. Iya. Tuh, Karena butuh validasi mungkin dari Iya. orang-orang sekitar. validasi budayanya emang kayak Iya. gitu ya. Yang lebih ngeri itu sebenarnya orang yang di cyberbullying itu bisa jadi pembuli lagi. Oh iya Iya. sih. Iya. Iya sih. Itu buat ngeraih validasi ya. Iya, Nah, misalkan mereka kena cyberbully dan untuk nunjukin, wah enggak nih gue nggak kayak gini nih, mereka malah ngebully. Nah, Iya. itu bener-bener, itu apalagi itu lebih buruk lagi. Itu cyberbully yang menghasilkan bully lebih banyak lagi. Itu parah banget. Nah, jadi untuk teman-teman yang mendengarkan hal ini, hati-hati ya di sosial media dan hati-hati menggunakan sosial media. Mari kita membuat suatu ruang digital yang lebih baik dan lebih bermoral dan lebih Aman. beretika dan aman juga untuk semua orang ya. Jadi hati-hati di internet. Itu aja dari kita dan pembahasan kita. Terima kasih yang udah dengerin. Dadah semuanya.